Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan karena sampai saat ini kita boleh diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing dengan keluarga kita. Kita mau mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan yang luar biasa, yang meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, di mana kita tidak bisa bersama-sama berkumpul di rumah ibadah, kita masih boleh memuji memuliakan nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita mengucap syukur karena Tuhan begitu baik, begitu kasih kepada kita. Dalam segala sesuatu mari kita mengucap syukur. Bukan karena kuat kita masih boleh hidup sampai saat ini. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, menyembah Allah kita, meninggikan Dia di dalam nama yang indah Kristus Yesus. Dalam Mazmur 118, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Thank you, Jesus.
Setiap orang pasti memiliki pergumulan di dalam hidupnya. Ada banyak masalah yang kita alami. Bahkan persoalan di negara kita adalah bagian dari yang kita rindukan untuk boleh menjadi lebih baik. Kita juga merasa terbeban untuk mendoakannya. Tetapi pada akhirnya kehendak Tuhanlah yang terjadi. Kehendak Tuhanlah yang terjadi. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku,
Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Hari ini ada kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita dapat pelajari bersama-sama, dan harapannya ini akan menguatkan kita, menolong kita tetap berdiri kokoh dalam iman kita kepada Yesus Kristus walaupun situasi pandemik yang tidak menyenangkan ya pastinya ya. Ini seakan-akan melakukan perubahan secara luar biasa ya di dalam kehidupan orang, bahkan bangsa, perubahan sosial yang begitu kelihatan ya, perubahan ekonomi juga, dan banyak kita mendengar kabar telah banyak orang menjadi pengangguran, telah banyak kehilangan pekerjaan gitu ya, dan intinya orang menjadi banyak yang susah begitu ya. Tetapi biarlah situasi ini juga tidak menyurutkan iman kita kepada Tuhan, supaya kita tetap setia kepadanya, karena Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberikan kita jalan keluar yang benar sesuai dengan rencana Dia. Mari saudara, kita berdoa sejenak sebelum kita membaca dan mempelajari firman-Nya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini kalau kami dapat berdiam diri, duduk untuk menyembah Engkau, untuk membaca, merenungkan dan melakukan firman-Mu. Biarlah kiranya Bapa, ini semua dapat menolong kami agar iman kami semakin kokoh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, waktu saya hanya 10 menit untuk menyampaikan ini, jadi maaf nanti kalau saya agak tergesa-gesa gitu ya, agak cepat gitu. Ada yang perlu kita perhatikan saudara untuk situasi pandemik pada saat ini. Kita perlu banyak membaca Alkitab. Kita perlu banyak melihat, bahkan menghafal janji-janji Allah dalam kehidupan kita, supaya itu dapat menolong kita. Itu seakan-akan menjadi suplemen bagi iman kita, keteguhan iman kita. Mari kita memperbanyak waktu untuk mengulang-ulang gitu ya, di dalam ingatan kita janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Dia berjanji Ia tidak akan membiarkan kita ketika kita di dalam pencobaan-pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Dia berjanji menolong kita. Dia berjanji juga akan menyucikan kita ketika kita berdosa. Dia berjanji juga menyediakan tempat bagi saya dan saudara di surga. Harus kita ingat janji-janji Allah itu ya. Di mana kita mendapatkan janji-janji itu saudara? Ada di dalam Alkitab. Saya ingin mempertegas kepada jemaat Tuhan bahwa perspektif kita terhadap Alkitab sangat penting. Pemahaman kita tentang apa itu Alkitab harus tepat dan benar, agar isi dari Alkitab itu memiliki pengaruh ketika saudara baca. Karena kalau saudara mensejajarkan Alkitab dengan novel, dengan buku-buku favorit saudara, itu tidaklah benar saudara, dan itu tidak akan berpengaruh besar dalam kehidupan saudara. Kita harus memiliki perspektif yang benar mengenai Alkitab. Yang pertama, Alkitab
itu berwibawa. Maksudnya adalah Alkitab berwibawa dalam bidang keagamaan kita, yaitu iman kita. Dia paling atas dalam urutan keagamaan atau referensi keagamaan kita. Ada orang yang menempatkan pokok wibawa itu pada gereja. Mereka berpendapat bahwa gerejalah yang menetapkan apakah yang harus menjadi kepercayaan orang dan bagaimana mereka harus hidup menurut pandangan itu. Maka kedudukan wibawa sebenarnya ada pada mereka dan memegang jabatan tertinggi dalam gereja, bukan Alkitab. Itu sama dengan orang-orang tertentu ya, yang memegang jabatan tertinggi dalam keagamaan, dan itu salah, saudara. Ada yang mengakui bahwa hanya sebagian wibawa itu pada Alkitab. Mereka berkata bahwa Alkitab mengandung benih kebenaran. Nah, ini lagi ya, lebih salah lagi. Tetapi saudara, Alkitab harus dilengkapi dengan keputusan-keputusan manusia. Itu katanya. Jadi saya menyampaikan bahwa tidak ada prinsip-prinsip dalam baptis yang seperti ini. Alkitab berwibawa dalam hal yang pokok, dalam hal-hal tertentu, dalam hal yang dibutuhkan saja. Ada orang berpendapat begitu. Jadi seperti ada dalil-dalil yang lain yang harus juga dipegang atau dibaca oleh seseorang begitu ya. Tetapi kita tidak, saudara. Bagi kekristenan yang benar, Alkitab satu-satunya yang tertinggi, yang harus kita turuti, yang harus kita taati isinya, yang menjadi satu-satunya referensi kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan bergereja, bukan hanya saja kehidupan di dalam berkeluarga, bahkan di dalam pekerjaan juga, di dalam semua lini kehidupan kita. Alkitab berwibawa penuh atas semua pokok kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab itu cukup. Maksudnya adalah Alkitab adalah pembimbing yang cukup dalam segala perkara keagamaan, perkara kehidupan kita, perkara kehidupan bersosial, dan perkara-perkara lain dalam kehidupan kita. Alkitab bukanlah buku peraturan, saudara, melainkan buku prinsip. Di dalamnya tidak terdapat kamu harus atau kamu jangan. Bagi tiap-tiap peristiwa hidup yang terdapat ialah prinsip-prinsip dasar yang besar yang dapat membimbing manusia dalam mengambil keputusannya dan dalam membentuk hidupnya sendiri. Alkitab menyatakan rencana Allah bagi gereja dan semua kegiatannya. Alkitab menunjukkan cara hidup yang harus dianut manusia. Alkitab menyingkap tirai dan memberi kesempatan kepada manusia untuk menangkap suatu penglihatan rohani tentang dunia yang akan datang. Oleh karena itulah seharusnya seorang Kristen harus memiliki konsep berteologi dinamis, yaitu berkembang. Jadi ketika kita belajar, yang pada awalnya kita memiliki suatu prinsip, dan kemudian kita belajar Alkitab, kemudian kita melihat ajaran dalam Alkitab itu, dan itu adalah
pokok poin yang alkitabiah dan benar, maka kita harus menuruti itu daripada kita harus mengikuti prinsip yang telah lalu. Itulah yang dikatakan berteologi dinamis. Kenapa ini perlu, saudara? Ini perlu bagi saya dan saudara. Bagaimana pandangan kita tentang Alkitab, ini akan menolong kita semakin kuat dan benar dalam menghadapi semua tantangan kehidupan kita. Baik dalam situasi kehidupan yang berat mungkin, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bersosial, dalam semua lini kehidupan kita. Pemahaman kita tentang Alkitab jauh lebih besar pengaruhnya dibanding tingginya ilmu yang kita ketahui, kita miliki. Ketika kita memiliki prinsip yang benar terhadap Alkitab, maka itu akan jauh lebih berpengaruh daripada pengetahuan kita yang banyak. Dan prinsip yang benar mengenai Alkitab itu dapat menolong kita menjadi kuat di dalam menghadapi tantangan kehidupan kita. Saudara, saya ingin sebenarnya banyak menjelaskan hal ini, tetapi waktu yang singkat menjadi batasan bagi saya untuk menjelaskan ini secara baik. Mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya supaya saya bisa menjelaskan ini lebih baik bagi